Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi, kita bagi-bagi cerita lagi ya. Ini ada seorang sahabat kita di TikTok yang bercerita lah, curhat ya kan. Bang, saya sering menangisi diri saya sendiri bang, dan protes ke Allah dan menyalahkannya. Apakah saya salah bang? Saya harus bagaimana? Ya mudah-mudahan banyak juga nih kawan-kawan kita yang protes ya kan. Demo sama Allah ya, lucu juga ini. Jadi kalau ditanya salah atau enggak, ya tetap salah lah ya. Salahnya bukan protesnya. Ya, kita telusuri lagi nih. Apa penyebab seorang hamba protes kepada Tuhannya? Ada dua penyebab. Penyebab yang pertama, dia tidak menyadari dirinya salah. Lalu diberikan Allah ujian sebagai bentuk teguran, dan dia nggak menerima ujian itu. Dia anggap dirinya nggak salah. Dia menganggap dirinya nggak salah, tapi kok ujiannya begitu berat, begitu besar ya. Akhirnya ya nggak siap menerima ujian kehidupan. Dia merasa dirinya, aku bang nggak pernah bang maksiat bang, dosa aku juga ibaratnya nggak pernah lah aku melakukan hal dosa yang dimurkai Allah. Tapi kok kadang berat sekali ujian hidup ini. Nah, dengan perihnya ujian hidup, ya protes pada Tuhannya. Ya, itu juga penyebab yang kedua. Jadi yang pertama, dia salah tapi nggak sadar dirinya salah, protes. Ada juga yang kedua, dihitung-hitungan. Aku merasa nggak pernah punya dosa yang besar bang, tapi kok ujianku begitu berat. Ya. Jadi kenalilah penyebab protes kamu di mana. Sedikit saya mau menceritakan kisah paman saya ya. Mudah-mudahan ini bukan membuka aib, tapi kita sebagai iktibar mengambil pelajaran. Karena kisah kehidupan itu adalah ilmu yang berharga. Kalau bisa kita ambillah ilmu dari orang lain yang mengalami. Jangan kita yang mengalami. Kita ambil ilmunya aja. Jadi paman saya dua penyebabnya. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Yang pertama, dia salah tapi tidak sadar dia salah. Dia berlaku zalim kepada istri, dia kasar, dia kurang baik lah. Sehingga istrinya nggak sanggup gitu ya. Ketika istrinya nggak sanggup, istrinya kabur pulang kampung ke rumah orang tuanya. Akhirnya dibawa lari anaknya semua, kabur dia. Lalu karena istrinya sudah pulang kampung, paman saya kan jadi tinggal sendiri, nggak ada yang urus. Ya, sampai-sampai ya baju itu nggak pernah dia cuci. Jadi dia beli baju second kiloan, karungan itu. Nah, jadi udah dia pakai, udah kotor, dia buang. Beli lagi karungan, dia pakai, dia buang, nggak pernah dia cuci. Ya, jadi hidupnya ya tambah pedih, tambah perih, nggak ada istri kan, nggak ada yang ngurus. Itu satu cobaan, ditinggal istri. Lalu ketika dia bekerja, dia kan tukang las. Begitu dia bekerja, matanya kena itu percikan dari las itu ya. Shot lah matanya kena. Bengkak matanya itu. Merintih dia kesakitan karena kena pecahan baja dari las itu ya. Nah, ketika dia merintih kesakitan, dia protes kepada Tuhannya, pada Allah. Apa dia bilang? Percuma aku sembah kau siang dan malam, percuma aku sujud kepada engkau, percuma aku sholat. Hidup aku, kenapa nggak ada nikmatnya, nggak ada enaknya, kok begitu berat hidupku. Ya, itu dua penyebab. Yang pertama tadi, yang pertama dia nggak merasa dirinya salah. Lalu diberikan ujian, dia nggak siap.
Dan yang kedua, dia merasa nggak pernah melakukan dosa yang besar. Ya, mungkin dari segi ibadah, amalan ibadah, sholat, zikir, bagus. Tapi dia nggak sadar bahwa dia nggak bagus kepada istri. Ya, hitung-hitungan dia dengan amal ibadahnya. Dia merasa aku nggak pernah punya dosa yang besar. Aku nggak pernah berzina, nggak berjudi, nggak minum. Ya, tapi kok segitunya Allah memberi ujian. Putus asa, kecewa, marah, sedih, campur aduk semua. Nah, di titik dia merintih kesakitan itu, dia protes kepada Tuhan. Lantas apa yang terjadi? Dia tinggalkan sholat, tak mau lagi dia sholat. Ya, 2 tahun itu. Kalau nggak salah saya 2 tahun dia tidak mau lagi sholat. Karena dia menganggap percuma aku sembah Engkau. Percuma aku nunggang-nungging siang malam. Toh juga Engkau itu nggak ada, dianggapnya begitu. Tuhan itu nggak ada dianggap. Karena hidupnya begitu perih. Di mana Tuhan? Kok aku begitu sakit begini? Ya. Jadi kita kenali dulu nih, penyebab kita protes itu apa. Kalau ditanya salah, ya susah juga kita mau menyalahkan kalau orang lagi buta. Ya, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama begini. Aku merasa nggak punya dosa yang sangat besar. Aku nggak berzina, nggak merampok, aku nggak berjudi. Ya. Jadi kok rasanya berat sekali ujian hidup ini. Habis itu saya protes, di mana letak yang maha kaya itu, di mana? Yang kusembah yang maha kaya, kok hidupku susah, di mana Engkau Tuhan yang maha kaya itu? Protes saya kan. Ya itu protes ketika yang kita lihat hanya masalah. Saya bercerita dari pengalaman. Sampai kita menganggur bertahun-tahun, istri kita nekan terus nggak ada uang. Saya hampir ditinggal oleh istri hampir pulang kampung, ya kan. Suami nggak ada penghasilan, siapa yang tahan? Apalagi sampai jual bumbu dapur, ya kan. Satu orang pun tak ada yang mau beli ya. Sampai jadi tukang pel, semua saya jalani. Pokoknya dari dulunya terhormat jadi terhina. Dulunya kita gagah, wah sekarang tunduk kepala. Udah nggak ada lagi, kita mau busung dada tuh nggak mampu lagi. Itu betul kita dijatuhkan Allah ke titik terendah. Di proses yang sakit tadi itu protes. Saya juga pernah protes. Di mana Engkau Tuhan? Ya, saya nunggu itu. Di mana Engkau Tuhan? Katanya Engkau yang maha kaya, kok hidupku susah begini? Yang ku sembah yang maha kaya kok menderita sekali. Suuzon aja kita kepada Allah. Ya, gak sadar kita pun punya salah sebenarnya. Akhirnya introspeksi diri. Dulu aku ada uang, aku belagu, aku bergaya, aku sombong, aku angkuh. Ketika semua diambil kembali oleh Allah, ya kita rasanya betul-betul di titik tak berdaya. Nah, ketika berjalan beberapa tahun, diuji, dibanting, wah luar biasa. Jangankan kekurangan duit, sampai kita banyak utang, sampai saya terjebak rentenir pernah juga. Ya, protes saya kepada Tuhan. Nah, ketika kita akui, ya Allah, aku salah ya Allah. Nampak semua salahku di sini, salahku di sini. Mohon ampun sama Allah, ditampakkan segala kesalahan di masa lalu. Akhirnya di situ di hati itu kayak ada suatu keyakinan. Seperti dihujamkan di hati saya itu suatu, ya bukan bisikan tapi suatu kalam. Gak ada huruf, gak ada suara. Allah bilang apa? Nanti engkau juga akan rasakan senang. Sengaja aku berbuat begini biar engkau paham rasanya jadi orang susah. Jangan kau selalu merasa enak ya. Kau rasakanlah biar kau peka sama orang susah.
ya kan. Nah, berjalan berapa tahun ya dikembalikan, apa yang sudah diambil dikembalikan pelan-pelan. Ya, Allah mulai lagi membuka lagi pintu rezeki, ya. Mulai lagi hidup kita, ya ibaratnya lebih bernapas, ya. Dulu sesak napas kita. Nah, di situ kita jadi paham perintah. Oh, dahulu Allah memberikan ujian itu biar aku peka, biar aku paham, biar aku perasa sama sesama, ya kan, biar aku paham rasanya di bawah tuh gimana, ya. Baru di situ timbul yang namanya malu. Malu, ya Allah, dahulu aku protes, dahulu aku banyak kali nuntut, dahulu aku bertanya di mana engkau, di mana engkau. Nah, ketika semua udah terbuka, barulah timbul rasa malu. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang protes, saya nggak bisa menyalahkan, karena saya juga begitu. Karena kita pernah buta, nggak nampak itu. Yang kita lihat hanya masalah. Hikmah di sebalik masalah ini apa? Nah, itu nggak bisa dibaca. Ya, kenapa Tuhan tega? Apa sih salahku kok dikasih ujian yang begitu berat? Ya, selalu kita menyalahkan. Bertanya-tanya pada diri, di mana salahku? Kenapa Allah memberikan ujian yang begitu berat? Padahal aku nggak pernah melakukan dosa yang besar. Ya, akhirnya ya belajar kita komunikasi dengan Al-Quran, buka Al-Quran, kita ibaratnya ya baca-baca aja terjemahannya, ya kan. Ketemulah ayat yang berbunyi, Allah nggak akan membebani kamu di luar batas kemampuanmu. Ya, Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan manusia. Jadi ternyata inilah yang banyak kita nggak paham. Ketika keimanan diri kita itu baru 5 kilogram, ya standarnya, beratnya, kapasitasnya baru 5 kilogram, maka Allah memberi ujian juga 5 kilogram. Cuman ya itu dia, kita menganggap aman ya, 5 kilo nggak berat lah. Cuman yang ngerinya ketika kita mulai mendekat, kita mulai mengenal, kita mulai ya belajar lagi mengkaji, merenungi, mengenali. Tiba-tiba persentase keimanan kita meningkat drastis. Yang awalnya 5 kilo jadi 50 kilo. Ya Allah kan adil, ya. Allah bilang nggak akan di luar batas kemampuan manusia. Berarti kita mampunya 50 kilo. Karena keimananmu sudah 50 kilo. Tiba-tiba datanglah ujian yang kita rasa tuh kok berat ya. Kok Allah itu nggak adil ya. Di mana Tuhan sekarang ini, kenapa nggak ada pertolongannya? Kok aku rasanya terhina sekali, terpuruk sekali, benar-benar tak berdaya. Di mana Tuhan? Ya itu karena kita nggak paham bahwa tingkat keimanan kita sudah 50 kilo. Ya kan? Yang awalnya 5 kilo ya nggak terasa lah, cuma 5 kilo. Tapi tiba-tiba tingkat keimananmu makin tinggi, ya di situ Allah kasih ujian juga sesuai kapasitas kita. Dikasih 50 kilo. Begitu dikasih 50 kilo, keblinger kita. Ya, apa yang terjadi? Hitung-hitungan. Aku sudah sholat, aku sudah zikir, aku sudah sedekah, aku sudah buat baik, tapi kok ujian Allah berat sekali. Tuhan itu nggak adil. Di mana Allah ini? Allah kok nggak adil pada diriku. Begitu banyak yang lain bermaksiat, dosanya lebih besar, kok enak hidup mereka. Aku nggak pernah buat dosa yang besar kok. Rasanya aku susah sekali. Jadi bagi siapapun yang protes, ya karena nggak bisa membaca hikmah. Nggak bisa juga kita mau salahkan. Cuma salahnya bukan pada protesnya, tapi pada gak sadarnya. Yang pertama, gak sadar diri kita ada salah. Gak paham kita bahwa kita punya salah.
Dan yang kedua, nggak sadar bahwa tingkat keimanan kita sudah tinggi. Ya, ketika tingkat keimanan sudah tinggi ya jangan dianggap kamu akan tenang-tenang saja. Ujiannya juga hebat. Ya, sesuai tingkat keimanan. Akhirnya inilah kembali lagi ke cerita paman saya tadi. 2 tahun nggak sholat karena dia protes kepada Allah. Dia tinggalkan sholat, nggak mau sholat. Akhirnya ketika dia sadar akan kesalahan diri, mulai dia perbanyak istighfar, banyak mohon ampun. Lalu Allah kembalikan semuanya. Tiba-tiba dia sadar dia salah sama istrinya. Lalu dia mulai aktif lagi, menafkahi istrinya, walaupun istrinya kabur tapi selalu dia nafkahi. Dia kirim ke kampung untuk anaknya, ya kan. Akhirnya istrinya luluh. Ketika istrinya luluh, istrinya kembali lagi. 2 tahun dia ditinggal dan 2 tahun dia nggak sholat. Nah ketika dia kembali lagi ya sudah, baru dia percaya ya Tuhan itu ada. Doanya dikabulkan, dia mohon ampun, dia istighfar, dia mengakui kesalahan diri. Ya Allah tunjukkan kasih sayangnya, dikembalikan itu. Akhirnya istrinya dikembalikan, anaknya kembali lagi, ya, hidup rukun dia sampai sekarang. Barulah dia ibaratnya ya lebih memperbaiki diri dan mulai sholat lagi. Ya, proses semua itu. Jadi bagi yang saat ini masih protes, ya, saya nggak bisa menyalahkan, saya juga begitu dulu, ya kan. Yang pertama nggak paham salahnya diri, dan yang kedua nggak paham keimanan kita semakin tinggi. Itu yang kita banyak yang nggak paham. Ya, jadi saya harus bagaimana bang? Ya cobalah renungi. Ya, udah berulang-ulang saya bilang susah dan senang itu ibarat neraka dan surga. Ya. Ketika kamu merasa susah, itulah neraka. Ketika kamu merasa senang, itulah surga. Cobalah lihat di kehidupan kita. Kamu ini ahli surga kah apa ahli neraka? Kalau hidupmu susah, setengah mati susahnya, mengeluh, kecewa, sedih, sakit, perih, neraka itu. Ya kan? Nah ada bedanya yang tadi antara yang karena azab dengan karena ujian. Kalau karena azab itu susahnya lama. Tapi kalau ujian sebentar aja itu. Sebentar kita susah, akhirnya pertolongannya datang. Baru kita nanti akan bangkit lagi. Ya. Jadi bagi siapapun yang saat ini sedang protes, dipegang ini kata-kata saya. Sekarang boleh kamu buruk sangka kepada Tuhan, buruk sangka kepada Allah, boleh. Silakan. Tapi nanti waktu yang menjawab. Kamu akan malu kepada Tuhan. Kamu akan malu kepada Allah. Ketika nanti dia tunjukkan pertolongannya, kasih sayangnya, dia tunjukkan dirinya ada. Selama ini kamu menganggap dia nggak ada. Di mana dia? Kok perih aku ini? Pertolongannya mana? Ya. Baru engkau akan malu hitung-hitungan amal ibadahmu. Ya, percuma aku sholat, percuma aku baik, percuma aku beribadah, percuma aku zikir, percuma aku begini, percuma aku begitu. Kau hitung-hitungan dengan amal ibadah. Protes kan? Jadi antara dua lah teman-teman di posisi mana sekarang? Nggak sadar dirinya salah, atau nggak sadar dirinya sudah beriman. Ya, antara dua itu aja itu penyebab orang protes. Banyak kita merasa menghitung-hitung, perasaan aku nggak ada lah dosa yang besar, gak pernah aku buat zolim, gak pernah aku begini aku begitu, tapi kok ujianku berat sekali. Di mana keadilan Allah itu? Sedangkan mereka para ahli maksiat, ahli pendosa, kok enak hidup mereka.
kok aku perih sekali. Ya, itu tandanya kamu nggak paham bahwa tingkat keimananmu sudah meninggi. Kekuatanmu sudah 50 kilogram. Nggak mungkin Allah kasih 5 kilo, pasti dikasih 50 kilo. Karena kapasitas kita di situ. Nah, cuman kadang kita nggak paham bahwa keimananku sudah meningkat, kita tuh banyak yang nggak paham. Ya, jadi diingat-ingat ya. Suatu saat bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun kelak, engkau akan malu kepada Tuhan. Malu aku dulu protes. Malu aku dahulu kok mengeluh. Malu aku dahulu kok suuzon, prasangka buruk aja aku sama Tuhan. Malu aku. Ya, kalau sekarang kalian belum bisa di tahap itu, ya tunggu aja. Ya, saya nggak bisa nyalahkan. Memang kita lagi buta. Posisi itu kita lagi buta, belum bisa melihat kebenaran. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan untuk yang lain. Kalau ditanya harus bagaimana, perbanyak istighfar, banyak mohon ampun. Walaupun kamu nggak tahu salahku di mana, bang. Masa aku mohon ampun, aku nggak tahu aku salah. Bukan nggak tahu, kamu aja yang nggak sadar salahnya di mana. Ya, banyak-banyak mohon ampun. Mudah-mudahan kita akan lebih enjoy lagi lah hidup ini. Ya, semua akan berlalu dengan waktu. Hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.